haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena semua yang Kau telah perbuat adalah baik. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Semua yang Kau telah jadikan itu semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Bahwa kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kami berbuat bukan untuk membalas kebaikan-Mu. Sebagai tanda rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah terlalu baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih semuanya pemberitaan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada kemampuan apa-apa untuk menjadi saluran berkat. Namun kami yakin bahwa Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan itu memberikan kekuatan yang luar biasa, membangkitkan semangat jemaat yang sudah tertidur di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak. Roh Kudus ambil alih semuanya dalam acara ini Bapak, di dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam saudaraku. Apa kabar? Haleluya. Kita bersyukur ya, kita ketemu lagi. Buat teman-teman mungkin yang ikut acara hari Rabu di STTP sudah pernah berjumpa dengan saya, dan saya percaya bahwa saya ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena hambanya Pak Stevi yang menyuruh saya ke tempat ini, ya kan? Satu ya kan? Kedua karena memang Tuhan, ya kan? Karena kan beberapa teman juga minta saya hari Minggu pelayanan, tapi saya katakan waduh, sudah keduluan oleh hambanya Pak Stevi dan saya bisa berada di tempat ini. Dan buat saya ini adalah sebuah nostalgia ya. Dulu waktu saya kuliah di tempat ini belum ada gereja ini. Tapi saya juga nggak pernah berpikir bahwa anak sekolah minggu saya akan jadi guru sekolah minggu di sini. Saya kaget, udah jadi ibu gembala ya. Dulu ada saya tuntut saya jemput waktu di Lanut ya. Kalau mau sekolah minggu di mana-mana dia paling aktif ya kan, paling aktif untuk dengan anaknya Ibu Joyce waktu itu ya, Ibu Joyce. Karena mereka pengusaha-pengusaha tambang emas di sana, dan luar biasa. Gereja Lanut adalah gereja terkaya di seluruh dunia. Kenapa? Karena berdiri di atas emas. Ya, karena saya tidur bawahnya emas, ya kan? Saya jalan bawahnya emas, ya kan? Semuanya serba emas, saudaraku. Karena itu saya katakan itu gereja konglomerat, saudaraku. Gereja terkaya, dan saya bersyukur, saudara. Saya bisa pelayanan di daerah Lanut. Saya itu diutus ke sana 1,5 bulan ya. Saya pikir saya cuma 1,5 bulan sekali lah, saya bisa pindah lagi ke sana. Pak Pembawa namanya Pak Deki Tomeng ya, kalau mungkin saudara kenal. Itu kalau sudah mau pemutusan semester, dia sudah nongkrong di depan kampus ya kan. Pokoknya saya minta Pak Romen di sana. Aduh, aku di sana terus, kenapa? Kan kalau nggak, saya bisa kemana-mana kan, bisa ke jemaat sini ya kan. Saya nggak pernah diutus sama sekolah itu jemaat-jemaat yang besar-besar seperti Pemuda Baru, Bina Sunggulan, Nenean ya. Kebagian saya jemaat Mobuya, ya Modaya, Mobuya, Tambelang, terus kemudian Toru Akad ya kan. Paling besar itu Ranumut ya, Ranumut, dan kedua Lanut ya. Yang lain-lain itu jemaat yang adalah baru perintisan. Nah, saudara, tapi saya bersyukur karena itu pembentukan saya luar biasa. Karena apa? Dengan gereja-gereja mungkin yang seolah-olah, bahkan ada anak-anak dulu sekolah STTB bilang, aduh, mana-mana aja Tuhan panggil, asal jangan di Mokobang ya. Tapi saya melihat bahwa perjalanan hidup yang luar biasa. Saya lihat Mokobang itu penuh kemuliaan Tuhan. Ketika saya lihat, wah, Mokobang itu sudah daerah makmur. Makanya ketika kita melihat, ketika kita melihat harus dengan kacamata iman, jangan dengan kacamatanya saya atau saudara. Kalau kita melihat dengan kacamata kita melihat sesuatu yang gersang, mungkin itu tempat kering. Tapi saudaraku, Tuhan bisa sanggup mengubahkan tempat kering menjadi tempat basah, dan Tuhan sanggup mengubahkannya di dunia yang fana ini menjadi Taman Eden. Saudara, Tuhan bisa mengubahkan padang gurun menjadi Taman Eden. Tuhan bisa lakukan apa saja. Maka dari itu saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu, lihatlah dengan kacamata iman, seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Lot. Dan pada waktu Abraham pergi keluar, dan dia akan pergi berdua sama Lot, keluarga Abraham dan keluarga Lot. Dan saudaraku,
Abraham dia tidak pernah. Abraham itu selalu mengutamakan Lot. Pada waktu suruh pilih tempat, Abraham, silakan kamu pilih dulu, pilih yang mana. Dan dia lihat, yaitu yang Sodom dan Gomora. Wah, makmur, subur. Sedangkan Abraham disuruh pilih yang terakhir, yaitu yang Kanaan itu kelihatannya kering, ya kan? Nggak ada apa-apanya, saudaraku. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dalam perjalanan, karena apa yang dilihat oleh mata, kasat mata itu bisa hancur, tapi dilihat dengan iman, Abraham jauh lebih dahsyat daripada Lot, dan Lot akhirnya kehidupannya hancur, saudaraku. Dan pada waktu Abraham dan kalau saudara mungkin saudara nanti ada berkat Tuhan, saudara bisa pergi ke Israel, perjalanan di sana, dan itu sangat berbeda sekali antara Mesir dan Israel. Ketika saudara menyusuri perjalanan perjanjian lama dari Mesir, ya kan, kemudian menuju ke Israel, itu perjalanan dari Mesir ke Israel itu memakan waktu 8 jam naik bus, ya. Kalau dulu dari Mesir ke Israel itu berapa? 40 hari jalan kaki. Tapi karena bangsa Israel itu suka bersungut-sungut, ya, suka menggerutu, tidak pernah mengucap syukur dengan yang Tuhan buat ajaib buat mereka, akhirnya dari 40 hari jadi 40 tahun. Ditunda ya sama Tuhan. Jadi dijauh sama Tuhan jadi 40 tahun, bayangin. Makanya saudaraku, kalau saudara berdoa sama Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut, karena nanti jawabannya ditunda-tunda oleh Tuhan. 1 kali bersungut-sungut, 1 tahun ditunda. Mau saudaraku? Waduh, gawat sekali. Bangsa Israel 40 tahun dia berjalan, padahal harus ketemu dengan 40 hari. Tapi kalau saudara sekarang ke sana hanya 8 jam naik bus, ya. Nah, saudara, itu perbedaan banget. Begitu masuk ke negeri Kanaan atau Israel, itu subur sekali. Dan saudara, waduh, saya bilang, saya kalau lihat pada waktu saya lihat di situ, yang luar biasanya, jeruk itu pada jatuh-jatuh, ya, jeruk yang kuning-kuning mandarin itu jatuh-jatuh, yang sudah kuning-kuning, tidak ada yang pungut, tidak ada yang punggu, ya kan? Nah, kalau di Manado dipunggu nggak ya? Wah, bapungu tuh, ya. Bahasa Manado ambil apa? Bapunggu. Baambe, ya kan? Baambe kan mencuri dong. Kalau yang sudah jatuh, punggu, ya. Oke. Jadi, aduh, saya pengen turun, pengen ambil itu jeruk-jeruknya, ya. Karena, aduh, luar biasa. Tanahnya subur, berlimpah susu dan madu. Makanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan daerah-daerah lain gersang, ya, tidak ada tanaman, ada tapi ya kurma, ya, pohon kurma sedikit, ya. Itu sepanjang padang gurun. Tapi begitu masuk negeri perjanjian itu luar biasa, berbeda. Nah, saudaraku, saya percaya karena Pak ada Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan itu pasti berbeda. Nah, tapi saya sekarang tidak akan bicara tentang konflik Israel dan Palestina, ya. Buat kita nggak terlalu penting, betul kan? Yang penting buat kita berdoa untuk mereka agar perdamaian dunia terjadi. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Atau kita baca dari ayat 4, ya, biar kita mengerti perjalanan Paulus, kesaksian Paulus, komitmen dan integritas Paulus. Mari kita pakai tulis semua. Saya akan baca di ayat yang 4, genap, saudara yang ganjil secara bergantian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sebab aku memperoleh Kristus. Dan hanya dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri dan mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, lanjut perkenalan ya. Nama saya Yeremia Romelani, nama baptis saya Yeremia. Dulu di kampus dikenal dengan Romel atau Romelani. Dan saya punya anak satu, istri cukup satu ya, karena di dalam Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya toh? Ya kan, kalau di dalam Tuhan satu untuk selamanya. Biar dia menyebalkan atau tidak menyebalkan, tetap dia adalah istri yang paling baik. Ya, nah, makanya saudaraku kalau misalkan punya pasangan hidup menyebalkan, ya kalau sudah dalam pernikahan Kristen nggak boleh ganti, ingat itu ya. Nah kita doakan tumpangin tangan Rapi biar menjadi istri yang baik, atau demikian juga menjadi suami yang baik. Ya, kita harus berprofetik, memperkatakan sesuatu yang positif. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang negatif kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Amin. Makanya kita mulai belajar untuk memperkatakan sesuatu dengan hal-hal yang baik dengan orang-orang yang di sekeliling kita ya. Kalau saudara punya jemaat mungkin, aduh dia pemalas, jangan bilang pemalas. Oh dia rajin sekali, dan dia orang yang baik, dia orang yang taat. Kalau dia pemabuk, dia wah dia anak yang hebat luar biasa, dia takut Tuhan. Ya, kita perkatakan hal yang positif. Biar apa? Apa yang dikatakan, apa yang kita katakan, itulah yang akan terjadi dalam diri orang itu. Dan ketika itu terjadi, maka itulah menguntungkan kita juga. Kalau kita punya jemaat yang rajin, yang taat, yang setia, ya kan, nggak membuat kita lelah, ya kan? Aduh lelah ya kan, sudah mulai harusnya kita udah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, harus kita udah mencari jiwa, melayani Tuhan. Ini masih ngurusin jemaat yang sudah dikatakan secara usia sudah dewasa, bahkan udah dari kandungan sudah Kristen, tapi mungkin dia identitas dirinya belum mengerti jelas siapa dirinya di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, saya pelayanan di sana ada pelayanan di panti asuhan di jaringan doa sekota. Jadi kami ada komunitas dari berbagai gereja berdoa khusus apa? Khusus kota. Di mana saya menerapkan prinsip Yeremia 29:7 bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun aku tempatkan atau aku buang ya. Jadi saudaraku, karena saya orang Jawa Tengah, orang Gombong, saya ada di kota Sukabumi, jadi saya berdoa untuk kota itu supaya kesejahteraan terjadi atas kota itu ya. Jadi berbagai anak-anak Tuhan berdoa untuk kota Sukabumi biar kota Sukabumi terjadi keamanan yang luar biasa, ketentraman. Ketika kota itu aman, maka pengusaha juga aman dan ekonomi meningkat. Ketika kota itu tidak aman, takut investor mau datang ke tempat ini, ya kan? Betul nggak? Nah, kenapa banyak investor Kenapa pom bensin dari sana dari Tol Paso ke sini tuh nggak ada pom bensin? Jarang saya. Adanya Pertasok atau mini kecil-kecil ya. Kenapa? Saya tanya, kenapa sih jarang banget di jalan dari sana Lamongan ke sini kok jarang ada pom bensin? Pada takut katanya invest pom bensin. Karena kalau ngantri solar baku rebe, terus kemudian pengen saling mendahului, kalau nggak dikasih bisa saling hantam, seperti itu. Saya pernah lihat ada satu pom bensin kecil, kok kenapa ini rusak? Waktu itu saya tanya, kenapa ini rusak? Kemarin sama Pak Henry, ya beliau mengantar Ibu Grace dan tim untuk ke Manado, dan saya lihat salah satu desa itu ada, dan kenapa ini rusak? Oh ini maksudnya karena ada kerusuhan, jadi udah nggak ini. Saudara-saudara yang Tuhan, kenapa? Karena kota itu nggak aman, daerah itu nggak aman. Makanya ketika daerah itu nggak aman, para investor nggak akan terjun ke situ. Makanya saya kadang-kadang, aduh ini dari dulu sampai sekarang perjalanan Lamongan ke sini kok kayaknya nggak ada kemajuan sama sekali, sama aja gitu. Yang cuma gede itu gereja-gereja di depan aja, ya. Maksudnya seperti Eropa kan, depan-depannya dibikin menara-menara yang bagus-bagus. Tapi untuk perkembangan pembangunan, saya lihat, wah kurang ya kan. Mudah-mudahan ini video saya nanti dibaca oleh pemerintah yang sana biar maju. Tapi beda dengan Bola Mongondo. Saya lihat semakin di sana. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman, saya pelanjanya Bangun Bu. Wah luar biasa ya. Ada rumah sakit yang besar. Dulu nggak ada. Dulu kebun kopi, ya. Dan di sini dulu kebun kopi semuanya. Tapi sekarang luar biasa ya. Saya bisa melihat khotbah, lihat danau yang luar biasa. Dan saya betah banget di sini, luar biasa. Saya sampai bilang, aku pengen masa tua tinggal di sini deh. Karena waduh, saya bangun tadi lihat matahari yang luar biasa ya, sunrise saya lihat. Aduh, kalau di sana mahal sunrise ya harus ke Bali ya kan,
harus ke Bromo ya, subuh-subuh bangun baru biasanya memang di sini cukup bangun tidur melek, dapat sunrise ya kan. Terus kemudian dalam pemandangan indah yang luar biasa, lihat ke atas Gunung Ambang, itu sesuatu yang luar biasa. Cuma mungkin sayangnya ini belum terlalu famous ya, terkenal menjadi destinasi wisata ya. Tapi saya nanti akan promosikan ya, biar ini muat banyak destinasi wisata sehingga wah, pendapatan ekonomi itu luar biasa semakin meningkat. Banyak investor yang datang ke tempat ini. Amin. Haleluya. Itu menjadi doa kita. Kita mulai bergerak berdoa terus untuk memberkati daerah ini, agar daerah ini bukan hanya sekedar orang rajin ibadah ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai akan terjadi seperti Sodom dan Gomora ketika mereka sudah berkelimpahan diberkati, tetapi mereka tidak taat pada firman Tuhan. Mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan mencari orang yang mau berdoa di kota itu, dan dia minta mulai dari 50 sampai turun sampai 10 dan bahkan sampai 5. Ternyata di Sodom dan Gomora tidak didapati orang yang taat menyembah Tuhan. 5 orang gak ada, saudaraku. Nah, ketika tidak didapatin apa yang terjadi, maka Tuhan mungkin dengan sangat menyesal, dengan sangat terpaksa dia menghancurkan Sodom dan Gomora dan keluarga Lot. Itu pun hanya keluarga Lot. Jadi Lot ditempatkan di Sodom dan Gomora, tidak ada satupun yang bertobat di daerah itu. Nah, saudara, kenapa? Karena Lot dan keluarganya tidak mementingkan perkara-perkara yang di atas, sehingga gak peduli dengan keadaan di sekitar situ. Mau binasa, mau hidup dalam dosa, mau menjadi pelacur, mau pemabok, itu gak penting buat Lot. Yang penting buat Lot adalah harta kekayaan semakin menumpuk. Ya, semakin menumpuk. Akhirnya, wah, apalagi istri Lot itu materialistis banget. Ya, wah, kekayaan number 1, harta kekayaan nomor 1, saudaraku. Bahkan semuanya diutamakan adalah harta kekayaan, dan dia penting dengan pelayanan, nggak memikirkan keadaan lingkungan sekitar. Nah, saudaraku, tanggung jawab kehidupan saya dan saudara dimanapun saudara tinggal adalah kesejahteraannya adalah tanggung jawab saudara. Jadi ketika di tempat ini ada peperangan antar kampung, itu saudara bertanggung jawab, bukannya memang itu udah biasa. Ya kan? Waktu saya pulang dari menuju Lamongan hari Sabtu habis pelayanan di gereja Linean, saya langsung pulang karena besoknya harus pelayan di gereja Peniel. Saudaraku, di daerah Tambelang ke situ ada tawuran, ya. Tawuran udah sebulan, saudaraku. Saya bingung, kok nggak bisa ngatur ya. Sampai hal itu sebulan, dan itu tiap malam katanya. Saya tanya, kenapa ini katanya? Oh, itu udah so biasa. Bawa parang ya, berdarah-darah, so biasa. Aduh. Saudara-saudara, di manakah gereja Tuhan di situ? Apakah mereka terus berkumpul merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk berdoa, mohon belas kasihan kepada Tuhan agar terjadi pertobatan, transformasi di daerah itu? Bukan sekedar gedungnya yang megah, bukan fisiknya yang mewah. Tuhan tidak mementingkan itu. Tuhan butuh adalah bait Allah yang hidup, gereja yang hidup, di mana gereja berada itu menjadi berkat dan sinar kemuliaan turun dan terang Kristus turun atas daerah itu. Buat apa kita gereja semakin megah secara fisikly, tetapi kehidupan gereja itu tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga bahwa daerah itu semakin terpuruk, daerah itu semakin jahat, daerah itu semakin brutal, saudaraku. Dan ingat, jangan sampai seperti Sodom dan Gomora. Amin. 2017 saya berprofetik tentang menara doa di daerah ini. Berprofetik menara doa di daerah ini. Waktu saya seminar dengan anak-anak mahasiswa, saya bangun sebuah tim doa, biar ada satu tim doa, kalau perlu doa keliling. Maka itu mulailah jemaat dari sekarang mulai bentuk tim doa. Untuk doa keliling berjalan, tim. Kita bentuk tim, ya. Kita semuanya pasti punya hati untuk melayani, amin. Meskipun nggak bisa berdiri di mimbar, berkhotbah, kita bisa melayani menjadi pendoa. Itu penting sekali. Karena kalau gereja nggak ada topangan doa, maka gereja itu tidak akan mengalami terobosan-terobosan baru. Gereja harus ada topangan doa. Karena doa adalah senjata, kekuatan dari Tuhan yang bisa menghancurkan kuasa setan. Gedung gereja yang megah tidak bisa menghancurkan kuasa setan. Buktinya, banyak sekarang gereja-gereja yang sangat megah sepanjang perjalanan saya lihat, tapi kehidupan mereka tetap tawuran, mabuk tetap mabuk, ya kan? Perzinahan tetap perzinahan, jalan terus. Dan saudaraku, yang Tuhan mau adalah hati dan tubuh kita, jiwa roh kita. Jangan seperti bangsa Israel, puasa, terus kemudian beribadah, memuji dan menyembah Allah. Terus Tuhan katakan, ya,
dia kutuk bangsa Israel. Dia bilang, mulutmu menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa ditipu dengan apapun. Mungkin saudara berangkat tangan seperti sungguh-sungguh, Tuhan tahu hatimu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar tentang apa? Kebenaran sejati hari ini. Yang seperti Paulus ajarkan. Ini kebenarannya, mana kebenaran yang sejati? Banyak orang yaitu kebenaran itu dari segi performance, penampilan. Exactly penampilan, ya. Saudaraku, saya karena khotbahnya di Manado jadi penampilannya agak keren sedikit ya. Ya karena saya kalau kerja di anak muda biasanya saya cuma pakai celana jeans, terus pakai sepatu kets biasa seperti anak muda gitu kan. Nah seperti waktu saya pergi kemana, waduh ini kaum muda kan harus gaya anak muda dong, masa udah kaum muda gayanya orang tua gitu kan? Ya bagaimana bisa menjangkau anak muda? Nah saudaraku, saya ingin pelayanan kontekstual. Ketika kita pendekatan anak muda, masa kita dengan jubah ya kan, wah dengan jas, dengan dasi mendekati anak-anak, nggak bisa. Anak muda diajak apa? Nongkrong di kafe, di tinutuan, ngobrol, konseling. Nah, penjangkauan saya di sana, di mana? Di kafe-kafe. Saya ngobrol nongkrong, anak-anak mahasiswa saya ajakin ngobrol, dia curhat semuanya, wah segala macam diceritain ya. Saya bilang, kamu harus jadi berkat, kamu harus melayani Tuhan dimanapun kamu berada. Sehingga pada waktu saya pelayanan di Sukabumi dan beberapa anak-anak rohani saya pergi ke Malang, dia kuliah, dia juga impartasikan tentang pelayanan apa yang di kota Sukabumi. Dia pelayanan jalanan di kota Malang, ya kan? Dia iuran 20.000 seminggu untuk beli nasi bungkus 10.000 satu bulan. Targetnya setiap hari, setiap minggu 20 bungkus untuk bagi ke pemulung, ke anak-anak jalanan, fakir miskin, anak-anak terlantar. Karena apa? Itulah kasih yang harus melimpah seperti tema ini ya, tema besar ini ya di Majelis Wilayah Poltim. Oke. Nah itu kasih harus melimpah. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Haleluya. Nah, kebenaran yang sejati, Paulus dulu membanggakan dengan hal-hal yang lahiriah ya. Di dalam ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus hebat ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Engkau sudah ibadah, ya kan? Engkau sudah memberikan perpuluhan. Engkau mungkin sudah melayani segala macam. Nih, Paulus lebih lagi loh. Paulus katakan begini, disunat pada hari ke-8. Jadi dari bangsa Israel, kebiasaan bangsa Israel, umur 8 bayi anak itu disunat, ya kan? Sekarang orang-orang saudara kita juga disunat, ya kan? Ada yang umur 8, ada yang umur sudah SMP juga atau SD, tapi wajib disunat, ya, wajib disunat. Nah, karena itu salah satu kewajiban. Dan kemudian dari suku Benyamin, nah suku Benyamin itu suku ya sebenarnya kecil ya, tapi kuat, gagah, perkasa, ya berani, ya. Terus kemudian orang Ibrani asli loh, bukan campuran. Ya ingat, orang Ibrani asli bukan campuran. Saudara Manado asli? Ya asli. Ada campurannya? Oh tidak ya. Kalau anak saya campuran, Cintong, Cina sepotong. Kenapa? Karena istri saya Chinese, saya Jawa. Jadi Cintong, Hitachi, hitam Cina. Ya, anak saya agak hitam ya kan, seperti kulit saya, seperti ibunya. Kalau ibunya kan rumahnya agak putih lah ya. Nah, jadi Hitachi, hitam tapi Cina, ya kan? Jadi dia bingung. Aduh, saya dipanggil apa ya? Kok atau Mas? Mas kok aja, Mas dan Koko gitu kan. Karena namanya ini campuran, ya mix, ya kan? Mix. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia Ibrani asli, tulen, ya nggak campuran, ya. Terus kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia pendiriannya teguh. Orang Farisi itu kalau soal aturan-aturan agama paling jago, ya kan? Paling jago, dia nggak boleh melanggar sedikit pun, apalagi hari Sabat, nggak boleh ada orang yang bekerja di hari Sabat. Pokoknya aturan-aturannya dipakai, ya kan? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, semuanya dilakukan oleh taat banget pada hukum Taurat orang Farisi itu ya. Nah, saudaraku, tentang kegiatan aku pakai, dia bukan pemimpin, artinya orang-orang Farisi yang biasa-biasa, tapi dia pembenci orang-orang Kristen. Dikatakan dia penganiaya jemaat, pemimpinnya ya, bukan yang ikut-ikutan ya, bukan yang aku ikut dong, enggak, tapi dia adalah pemimpin yang menggerakkan. Ya, kalau di Indonesia mungkin pemimpin teroris gitu yang menggerakkan gitu kan, ya. Oke, yang menggerakkan, penganiaya jemaat. Terus kemudian tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, bayangin. Berarti sempurna, ya. Paulus itu sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Keren nggak? Keren banget ya, salah dia. Terus tetapi, nah ini berbalik ya. Tetapi
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi suku Ibrani asli, ya kan, bangsa disunat pada hari ke-8, bangsa Israel dari suku Benyamin, pendirian yang teguh tentang hukum Taurat, ya, dia katakan semuanya itu kuanggap rugi setelah mengenal Kristus. Karena kebenaran sejati dalam Kristus itu tidak ditentukan oleh perkara-perkara yang lahiriah. Ya, saudara, aku sudah pakai dasi dan jas yang keren, ya kan? Itu bukan berarti kebenaran sejati, saudara. Ini hanya budaya ke barat, ke Eropaan gitu kan? Karena kan Manado kekristenan berasal dari Eropa, ya kan, dari Barat. Makanya kita gayanya seperti orang Barat gitu kan. Kalau kita di Sunda beda lagi, pakai kebaya, pakai belangkon untuk kota yang dari gereja suku Sunda, ya. Tapi saudara yang kesatuan itu nggak soal, nggak penting. Jangan ada orang ini ya. Kemarin teman aku mau ikut ibadah, aduh, aku nggak pakai baju, nggak pakai baju, bapotai dong, telanjang. Saya bingung. Pas datang, loh, kamu bilang katanya nggak punya baju untuk masuk. Oh, baju itu kan panjang, kemeja, celana jin. Katanya, wah, malu kalau pakai celana jin. Kenapa gitu kan? Itu celana jin itu bukan celananya jin setan, bukan. Celananya diproduksi oleh orang Eropa, oleh orang Indonesia juga untuk kita biar santai gitu kan. Ini badannya bukan di gereja kok, tenang aja. Pas saya datang, perasaan kamu itu rapi, lebih rapi aja dari aku. Nah, karena apa? Orang pada umumnya menekankan kebenaran itu dari hal-hal lahiriah, ya kan? Oh, sampai orang aduh nggak masuk. Tante kenapa nggak masuk gereja? Ya nggak ada baju. Loh, tante kamu punya pakai baju? Pada waktu di besok, Pak Gembala besok yang bilang, ini ada baju, pakai baju nggak? Pakai baju kan? Kalau nggak pakai baju pasti Pak Gembala udah lari atau Bu Gembala. Nggak tahu kalau yang nggak pakai baju itu adalah wanita yang masih gadis. Wah, mana? Gitu kan? Ya, maksudnya gini, saya katakan banyak orang dulu saya pengalaman di sini, setiap aku kunjungin misalnya jemaat nggak masuk, kenapa nggak masuk tante, kenapa nggak masuk om, iya hanya nggak ada baju untuk masuk, bingung saya. Emang baju yang buat masuk apa? Apakah harus buricak burino gitu, biar kelihatan gelap gelip gitu kan? Emang lampu Natal ya kan? saya bilang kenapa? Nah kenapa? Karena orang pada umumnya menerapkan prinsip kebenaran lahiriah. Wah gereja harus yang pokoknya tinggi banget ya. Saya baru bilang, Pak Stevi, ini aku suka banget dengan desain gereja ini artistik ya. Ini ya kayu-kayu kan. Karena di Jayasin, kalau perlu Pak sebenarnya aku suka dengan gereja yang kayu, rumah panggung kalau di Manado harusnya. Karena kan budaya Manado kan rumah panggung ya. Keren banget kalau ada gereja rumah panggung ya. Nantilah kalau saudara buka posnya nggak usah harus gedung begini, rumah panggung itu lebih keren ya kan, karena kontekstual ya kan. Lagian biayanya nggak lebih mahal kan, lebih murah atau lebih mahal kalau? Oh lebih murah ya kan. Bagus. Saya tadi bilang, Anda pastormu bagus banget gitu kan. Mangkage itu dari Jawa nggak ada rumah panggung begitu, jadi Mangkage lah. Ih bagus banget pastorinya. Tadi aku mau ke toilet, aduh jangan taruh kiri ya, taruh mana? Taruh kiri atau kanan? Ya kan? Saya bilang, ini udah bagus banget kok. Saya bilang, iya nanti katanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan banyak orang menekankan pada perkara lahiriah, ya hal-hal lahiriah. Kalau penampilannya nggak bagus, nyada layak kamu ke gereja? No, hatimu yang layak untuk Tuhan. Jadi saudaraku, baju nggak penting buat kita, yang penting kita pakai baju jangan bapotai. Itu yang bahaya kalau bapotai, oke? Ya kan? Yang penting pakai baju. Nah, saudara yang bersama Yesus Kristus, dia katakan malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia sudah mulai normal. Paulus sudah mulai normal setelah bertemu dengan Yesus. Dulu yang dipikirnya itu hebat luar biasa. Setelah ketemu Yesus, aduh gak nyesel banget, rugi. Ternyata pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada disebut bangsa Israel, suku Ibrani asli, ya kan? Sunat pada hari 8, ahli Farisi, maka tidak pernah cacat melakukan hukum Taurat. Tapi setelah mengenal Kristus, dia katakan apa saudaraku? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama. Bayangin peningkatan Paulus. Dia bilang rugi, kurang puas. Ya, penekanan kepada jemaat di Filipi kurang puas. Wah, dia tekan lagi. Wah, apa? Ternyata sampah. Mengenai sampah? Nah, sampah itu sesuatu yang gak berharga, dibuang ya kan? Saudara habis minum aqua, buang gelasnya, ya kan? Karena saudara menganggap sampah. Nah, kalau pemulung menganggap botol aqua sampah atau harta? Harta.
Ya kan? Jadi sebenarnya penilaian sampah itu tergantung dari konsep kita, identitas diri kita. Kenapa kita menganggap bahwa seperti bangsa Israel atau dari suku Ibrani asli, Paulus menganggap itu adalah sampah? Karena identitasnya udah, konsep dirinya udah berubah. Karena dia sudah mengenal apa? Kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Makanya menganggap semua itu sampah, sesuatu yang gak berguna. Dulu mah itu harta, kedudukan, pangkat, kehormatan, gelar, titel, itu harta buat Paulus. Karena belum mengenal Tuhan. Makanya sekarang, zaman sekarang ini hamba Tuhan yang masih tahu gelar, titel, itu oke kita belajar, tapi jangan sampai komplain ketika gelar kita nggak disebut. Nah, itu kan. Yang penting adalah kualitas kita. Meskipun tidak disebut, tiba-tiba, ternyata luar biasa. Oh, dokter kok dia, pantas bagus khotbahnya, misalnya begitu. Padahal orang belum tahu, baru kaget kan. Nah, maksud saya begini saudaraku, bahwa kita nggak perlu menekankan, kalau di dalam pendidikan ya harus menekankan, ya kan. Pendidikan kan itu urusan dengan pemerintah, harus ada apa? Akreditasi, ya kan. Nah, terus belajar dan belajar. Nah, saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, di sini Paulus menegaskan bahwa jangan kita terfokus pada hal-hal yang lahiriah. Kebenaran sejati itu di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh perkara-perkara yang lahiriah. Jadi kalau saudara bajunya mungkin biasa, lusut, lupa setrika, jangan sampai telat ya. Masih pujian, gampang, setrika dulu masih pujian kok, ya kan? Kan yang lebih penting firman Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? No, saudara. Ingat, ini orang Kristen pada egois pada umumnya, ya. Firman Tuhan yang paling utama. Emang pujian dan penyembahan nggak utama? Saya bilang ya, firman Tuhan ini dari Tuhan untuk kita. Tapi pujian dan penyembahan dari kita untuk Tuhan. Kalau kita maunya firman Tuhan terus, nggak pernah pujian-pujian, berarti engkau orang Kristen yang egois. Maunya dikasih itu sama Tuhan, tapi tidak mau memberi buat Tuhan. Camkan baik-baik. Ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus Kristus. Ketika kau memuji dan menyembah Tuhan, itu berarti engkau sedang membangun tahtanya Tuhan lebih tinggi lagi di tempat ini. Nah, kenapa perlu ada doa? Perlu ada menara doa, ada pujian penyembahan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah menjadi penyembah. Dia akan berkatakan tentang kebenaran firman. Kalau firman kan setiap hari kita dapat dari Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang nggak menyadari, hanya receive, terima dari Tuhan, terima dari Tuhan. Tapi tidak pernah give, beri. Jadi maunya firman Tuhan utama, pujian anak tidak. Kalau nggak apa-apa juga, masih pujian kok, katanya nanti aja pas firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan dan pujian kuasanya sama. Ingat pada waktu bangsa Israel ada tembok Yeriko, hancurnya dengan apa? Pujian, ya kan, dikelilingi 7 kali, kelilingin lagi, ya, hanya nyanyi, ya kan, nyanyi bersorak-sorai, akhirnya apa? Hancur, runtuh tembok Yeriko itu. Dengan apa? Praise and worship, ya kan. Saya percaya Moab ini akan ditaklukkan oleh karena kuasa pujian dan doa saudara-saudara, sehingga Moab penuh kemuliaan Tuhan, amin. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan saya nanti akan datang ke sini lagi. Wah, jemaat limpah ruah, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini. Mulai dengan doa, mulai dengan pujian dan penyembahan, mulai dengan doa keliling. Kalau saudara sambil naik sepeda, naik motor, mungkin Bu Gembala sambil keliling. Sini dah aku injakkan ini jadi milik usaha aku, orang-orang yang datang bertobat di gereja ini, ya kan? Nah, itu ditaklukkan rohnya. Karena penghalang daripada kebenaran firman itulah kuasa-kuasa kegelapan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, itulah yang harus dihancurkan. Dengan apa itu bisa dihancurkan? Dengan doa, dengan firman, perkataan firman. Itu baru bisa kita taklukkan Moab dan sekitarnya. Kan di sini, otomatis kita apa? Di sini kan hampir semuanya udah Kristen dong. Nah, di sini makanya saya kemarin perjalanan sono dari yang jalan sama Pak Hen. Saya bilang, wah ini harusnya ada pos-pos kayak gereja-gereja di sepanjang jalan. Karena itu daerah itu kan sangat minim yang kenal Tuhan, ya. Artinya yang Kristen sangat sedikit. Jadi, nah itu justru di sana dibuka terus. Ya. Dan saya berharap di sana terus Pulau Mundo, sehingga Pulau Mundo makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Amin. Kalau Bina sama, ya kan buka gereja di sono pasti mengharapkan Tuhan biar gerejanya pecah sehingga ngalir ke kita. Betul nggak? Hah? Ya kan? Aduh, kalau misalkan dia buka perintisan, misalkan di Bogor di Bali dia perintisan. Aduh, kapannya ada gereja pecah ya, biar ada yang masalah terus datang ke saya. Itu kan? Betul nggak? Sebenarnya mendirikan gereja di tempat yang gerejanya sudah banyak itu bukan bagus.
menimbulkan konflik. Betul? Iya. Makanya daerah sana lah Minahasa udah hampir 100% kok daerah sana. Biar banyak orang yang mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Daerah sana pengembangan. Kalau nanti Pak Hen mau antar saya mau lewat jalan itu ya Pak. Wah, kita doakan doa keliling biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat ayat 9, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman, keyakinan kita. Saudara nggak mungkin bisa yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalau saudara nggak punya iman. Karena kita punya iman, yakin, maka dari itu kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, Paulus tegaskan, semua itu rugi banget, gua anggap sampah. Nah, saya jelaskan tentang sampah. Sampah itu dari bahasa Yunani-nya kalau nggak salah skubala ya, skubala itu. Dia sesuatu yang udah nggak berharga, ya kan? Kenapa? Karena identitas dirinya udah jelas, konsep dirinya berubah. Paulus ketika sudah kenal Tuhan. Makanya itu tadi dibilang sampah, ya kan? Kalau pemulung mungkin botol aqua itu harta. Karena apa? Konsep dirinya adalah pemulung. Coba, kalau konsep dirinya dosen itu jadi sampah atau harta? Sampah atau harta? Sampah kan? Sampah lah. Masa saudara nyimpen botol aqua di rumah, di lemari, ya kan? Di kulkas ya botol aqua bekas gitu loh. Sampai gelas di tempat tidur, di lemari, ya kan? Lemari brankas. Nggak mungkin toh. Dibuang kemana? Toh? Sampah. Karena konsep diri kita kan, identitas diri kita. Tapi kalau kita pemulung pasti, acara Natal banyak sampah-sampah, ya kan? Botol plastik, gelas aqua bekas, ya kan? Pasti diambil sama pemulung. Karena konsep diri pemulung kan, itu adalah harta dijual sekilo 4.000. Kali berapa? Ya kan? Nggak sedikit di Jawa itu bos-bos pemulung pada kaya-kaya bosnya. Tapi pemulungnya biasa-biasa mau diurusin. Aduh, pemulung saya kalau udah pemulung udah nggak punya akta pernikahan, udah nggak punya KTP, ya, fasilitas kesehatan nggak dapet semuanya. Ya kan harus minimal fasilitas kesehatan harus punya KTP, KK, harus diurusin lah ke dinas kependudukan catatan sipil. Mana pindah dari sana nggak ada surat pindah, pusing sebenarnya pelayanan pemulung. Mana dia nggak pernah ngasih duit ke saya ngasih duit ke mereka. Masih saya mau katakan begini, itu semua aku lakukan karena kasih Kristus yang besar. Boro-boro dulu ya, baru ketemu orang gila aja udah tutup hidung, betul nggak? Malas banget ya orang gila kita temuin. Kalau selebritis baru kita temuin, betul nggak? Oke. Saudara yang dalam Tuhan, ayat 10, yang kukehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus benar-benar konsep dirinya udah berubah, mengenal kebenaran sejati didasari pada hal-hal batiniah, dan dia sudah menemukan kebenaran itu di dalam siapa? Yaitu di dalam Kristus. Bahkan dia ingin lebih lagi. Yang dia kendaki dalam kehidupan jemaat di Filipi, jemaat di Moab itu adalah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu dan menerapkan prinsip kebenaran itu di dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu benar-benar tahu konsep diri. Siapa diri saya di dalam Yesus Kristus? Kenapa ada orang Kristen? Oh, dia pemabuk, dia pembunuh, dia itu. Karena belum menemukan identitas dirinya. Kalau dia udah tahu konsep dirinya, beda lagi ya. Beda lagi, dia pasti akan melakukan perubahan yang luar biasa, transformasi yang disebut dengan metanoia ya. Jadi pertobatan yang luar biasa. Itu karena apa? Konsep dirinya sudah berubah. Jadi saudara, kalau misalkan ada orang yang Kristen, oh dia pemabuk, saudara layani dengan baik. Karena kenapa dia melakukan seperti itu? Karena konsep dirinya dia belum menemukan konsep diri yang sesungguhnya. Amin. Nah, di ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi saudaraku, dia itu bukan seolah sempurna, sudah sempurna dalam melakukan apa sih panggilan Kristus. Dia seolah belum maksudnya sudah merasa sempurna, enggak. Dia justru akan terus berusaha untuk sempurna. Karena dia tahu bahwa proses perjalanan untuk sempurna itu ada banyak tantangan, ya, ada banyak halangan, betul? Tantangan dari dalam maupun dari luar. Menggembalakan sebuah jemaat itu banyak tantangan pasti, ya. Tantangan dari dalam, dari luar. Serba salah kan? Ya kalau gembala, misalkan terlalu cokobidi, ditegur sama jemaat. Terlalu pabadian, ditegur juga sama jemaat. Lalu bagaimana ya? Pusing 7 kelilingnya. Jadilah dirimu sendiri, kan?
sesuai dengan ajaran Kristus aja. Karena makanya banyak orang stres jadi gembala karena apa? Harus tuntutnya begini, gak boleh pakai ini, gak boleh pakai itu. Aduh, gimana ya? Gitu. Coba, tapi ya saya yakin jemaat di sini nggak ada. Amin. Karena udah mengalami kasih anugerah. Hidup kita ditentukan bukan karena perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang sudah menemukan jati diri, pasti dia akan berprinsip seperti itu. Nah, surah ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ia yang kulakukan aku melupakan. Jadi Paulus mengenal kebenaran sejati. Setelah membuat konsep-konsep yang lama, dia melupakan ya, dia melupakan semuanya yang dianggap untung dulunya. Ya, bilang bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya kan? Ada lagu sekolah minggu, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah apa? Panggilan dalam Yesus Kristus. Dulu kan kamu aku ajarin pada, masih ingat nggak? ya, dulu. Wah, saya kok panggil Bu Gembala, kagok saya karena ini sekolah minggu saya, ya kan? Ya kan? Luar biasa sekali jadi Ibu Gembala. Bugem, kan bukan Bu Gembrot ya, Bu Gembala. Jangan salah ya, kalau saudara panggilnya Bu Gembala jangan disingkat-singkat. Kalau Bugem nanti dikira Bu Gembrot, ya kan? Bu Gembala ya. Tadi bukan gembala sapi, gembala domba ya. Jangan salah ya panggilannya ya. Oke, saudara, dia melupakan apa yang di belakangnya, yang saya tadi katakan di ayat 4, 5, 6 ya. Dia lupakan semuanya dan dia mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Nah, di depan dia apa sekarang? Itu goal. Goalnya apa sebenarnya? Setelah mengenal Tuhan dengan benar, terus dia punya kebenaran sejati, udah konsep dirinya sudah benar tentang kebenaran sejati. Nah, dia apa yang menjadi goal dia? Dia lupakan semua, dikatakan di ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah mahkota, ya. Memperoleh hadiah mahkota, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya saudara, saudara dipanggil Tuhan? Saudara ada di tempat ini karena dipanggil Tuhan? Yes. Dipanggil Tuhan karena sudah mengenal kebenaran, sehingga kalau saudara mau ibadah di tempat ini setiap hari Minggu. Kalau yang kenal kebenaran, ngapain males, datang situ lebih baik nonton TV, nonton sepak bola daripada di gereja cuma ketepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, habis itu kasih persembahan pulang, ya. Seperti nggak ada sesuatu yang penting. Tapi saudara punya kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus punya goal, tujuan. Nah, Paulus dia udah konsep dirinya jelas banget, sehingga semuanya dianggap rugi. Dia udah temukan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus. Bahkan dia bilang begini, wah apa yang terakhir? Dia bilang harus punya goal. Jadi saudaraku, jadi orang Kristen jangan hanya untuk memenuhi bangku gereja. Goal saya kan cuma duduk memenuhi bangku gereja. Yang penting waktu di absen hadir, ya kan? Sehingga nggak dikunjungin sama ibu gembala. Repot kalau dikunjungin, harus nyiapin cookies lah, kopi lah, ini ribet gitu kan? Begitukah? Atau ada yang gue mau nggak masuk biar gembalaku kunjungin gitu kan? Nah, saudaraku, apakah goalnya itu? Atau goalnya ada, saya mau datang ke gereja, ya kan hari Minggu biar aku duduk. Nah, pokoknya tempat itu sudah saya kontrak, nggak boleh diganggukan. Nah, siapa yang ibu-ibu, bapak-bapak yang tempatnya nggak pindah-pindah? Hah? Wah, berarti dia menerapkan prinsip Yesus saja tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Aku juga duduknya tidak akan berubah, gitu kan? Wes, pokoknya udah tempat duduk itu nggak mau pindah-pindah, duduk di situ. Oh itu tempat aku. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ketika tempat duduknya di tempat orang. Ini kan tempat duduk aku. Emang sudah di booking, ya kan? Emang sudah ditulis nomornya, ya kan? Saudara-saudara, jadi udah nggak mau diganggu, udah nggak mau pindah-pindah, ya kan? Udah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus, goal kita apa? Ya kan? Goal kita bukannya duduk di tempat yang sama. Goal kita bukannya duduk di bangku, dengerin firman Tuhan, nyanyi, bukan saudara. Ada goal. Setelah kita kenal Tuhan dengan benar, kita tahu kebenaran sejati, tahu konsep diri kita sudah berubah karena Kristus, ada goal yang harus kita capai. Yaitu apa, saudaraku? Ayat 14, dia berlari. Paulus gak santai. Makanya kalau saudara baca dari surat Paulus itu, wah, Paulus itu banyak kali ngalamin tantangan, ya, masalah, goncangan imannya, goncangan dalam pelayanan. Tapi Paulus tidak pernah satupun mundur dari pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu, saudara,
bahwa pengenalan akan Tuhan jauh lebih mulia. Dan setelah dia kenal Tuhan dengan benar, dia harus melayani Tuhan. Apa? Dia kejar terus, berlari untuk mengejar apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi saudara terpanggil semua untuk melayani Tuhan. Makanya saudara di sini jangan ada yang menjadi jemaat yang pangga diam. Cuma diam aja, duduk diam tenang, DDT, duduk diam tenang, nggak ngapa-ngapain. Saudaraku, apa yang menjadi passionmu hari ini untuk melayani Tuhan? Kerjakan dengan baik. Nggak harus saudara jadi pemegang mimbar, enggak. Apa yang menjadi passionmu? Baca deh di dalam Matius 25, di sana dijelaskan tentang pengenalan akan Tuhan melalui apa saja kasih yang harus praktekannya. Yang waktu saya khotbahkan, saya melayani orang sakit, melayani. Jadi nggak harus gembala yang menjadi pelayanan. Kalau nggak dikunjungi sama gembala, maaf dong, gitu. Nah, belajar. Biar teman-teman kita semua melayani Tuhan. Dan saya di sana saya bentuk tim pelayanan, tim doa, tim rumah sakit sendiri. Saya sekarang pergi hampir 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Nanti tanggal 16 ke Makassar. Mereka tetap jalan pelayanannya, ya kan, tinggal report mereka. Oh sudah di sini, oh ada orang sakit, oh ini udah. Jadi melatih mereka untuk bisa melayani Tuhan dan jemaat berfungsi dengan baik. Kita itu seperti Android, multi talent, ya, multi talent loh. Jangan karena dia cuma bisa bikin pujian kayaknya dia bikin pujian aja terus. Multi talent. Ingat kita Android loh, lebih dari Android loh saudaraku. Lebih dari Android. Ada orang yang mungkin punya multi talent banyak banget karena dia memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk pekerjaan Allah. Nah saudaraku, dulu kan zamannya HP nit ya, HP Nokia yang nit ya. Kan hanya bisa SMS sama angkat telepon, nggak bisa lihat segala macam. Sekarang mah seluruh dunia kita bisa lihat ya. Mau ke Moat, tinggal klik Danau Moat, bagus banget. Belum pernah kesini udah lihat dulu, ya kan? Karena dengan Android segenggam di tanganmu bisa melihat seluruh dunia. Nah, saudaraku, yang Tuhan mau begitu. Kita seperti lebih daripada Android karena Tuhan ciptakan kita itu ribuan saraf-saraf. Ribuan saraf-saraf, dan kita bisa mampu melakukan apa aja, meskipun mungkin gak maksimal, tapi bisa minimal. Bisa, pasti bisa. Ya, jangan aku nggak bisa. Bilang ibu-ibu, aku memang udah nggak bisa masak. Bilang aja malas. Masa ibu nggak bisa masak? Aneh kan? Masa kalah dengan laki-laki Manado, semuanya pada pintar masak, ya kan? Aku memang nggak bisa nanam cabai. Itu manja, ya kan? Masih jarang. Manja, ya kan? Ya, kita bisa semuanya lakukan. Yang penting kita ada niat, ada keinginan, pasti bisa. Amin. Ya. Jadi semuanya timbul dari niat, ya. Nah seperti Paulus, dia harus punya goal. Jadi hidup kita di dalam Tuhan harus punya tujuan, punya goal. Goal kita apa? Kalau goal kita hanya untuk mencari kekayaan, ya udah cukup kaya, udah titik, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi goal Paulus adalah apa? Dia berlari-lari kepada tujuan untuk meraih hadiah dalam panggilan surgawi. Dia percaya bahwa memenuhi panggilan Tuhan itu adalah tujuan hidupnya. Untuk apa? Sudah diselamatkan, ya kan? Yesus sudah lakukan semuanya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, ya udah menjadi milik kita. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita melayani dia, ya kan, memenuhi panggilannya. Jadi saudaraku, setelah terima Yesus, yes, kita pasti masuk surga. Tapi untuk menerima mahkota adalah melalui kehidupan saudara sehari-hari. Apa yang saudara lakukan setelah menjadi orang Kristen, nah itulah yang akan memenuhi panggilanmu dan memiliki mahkota itu. Mahkota nggak gratis, saudara. Kalau keselamatan gratis, mahkota tidak gratis. Harus dari jerih payah kita. Itu mahkota. Makanya berlomba-lomba dalam melayani Tuhan. Baku rebe. Ya, siapa yang lebih semangat? Siapa yang lebih duluan? Tapi ingat, dengan motivasi yang tulus, murni. Jangan kita sudah melayani sambil masak itu, untuk misalkan nyiapin nanti buat Natal, masak sambil menggerutu. Saya terus konsumsi. Enak lebih pujiannya ditampil di depan. Sedangkan aku gak difoto, gitu kan? Sambil ngulek sambal, sambil menggerutu. Ini kita mah itu dengan suara kita harus nyanyi haleluya, haleluya. Oh, tidak sini ya. Nah, haleluya. Jadi masakan kita penuh urapan, gitu loh. Nah pada waktu dimakan yang lain pada kelapa-kelapakan, aduh enak banget, karena ada urapan, ya kan? Iya. Nah seperti Pak Hen, melayani Tuhan, driver, nyetir, antar jemaat. Jemaatnya sudah kenal Tuhan, jadi nyetirnya enak, pada tidur nyenyak, ya kan?
ada satu ilustrasi nih. Ada sopir angkot ya kan, sopir Bogoran kalau soal, dia ngebut banget. Kenapa ngebut? Biar jemaat semua berdoa. Ya kan kalau ngebut kan berdoa pada ya. Kalau nyetirnya enak, tidur pasti, ya kan? Makanya katanya, waduh jemaatnya pada masuk surga pada waktu itu, call-nya akhirnya jalan sendiri, orang udah pada terangkat. Kenapa? Karena dia membawa jemaat, membawa penumpang masuk surga. Sedangkan ada pendeta yang berkhotbah, jemaatnya semua tertidur semua ya. Pada waktu di surga ditanya, Pak, pada waktu mau masuk surga ditanya, kamu siapa? Oh sopir angkot, masuk ke surga. Pendeta, aduh enggak, kenapa? Oh kenapa sopir angkot jauh lebih hebat dari saya Pak? Oh iya, kalau dia bawa mobilnya ngebut, jadi semua jemaat itu yang dibawa pada berdoa semua, penyerahan kepada Tuhan. Nah sedangkan kamu kurang penyerahan, waktu khotbah jemaatnya semua tertidur. Kan membawa kebinasaan, ya toh? Jadi kamu kan bisa masuk surga. Ya komplain loh, kan lebih mulia saya dibanding sopir angkot. Saya mau jelasin saudaraku bahwa artinya bahwa ini ilustrasi saja ya, jangan digambarin ya, nanti takutnya Pak Ayah langsung nyetiknya kenceng-kenceng. Berdoa di belakang, penyerahan kepada Tuhan. Akhirnya pengen cepat masuk surga ya. Siapa yang pengen cepat masuk surga di sini ada? Nggak ada. Siapa yang pengen masuk surga? Semua masuk? Pengen? Pengen. Pasti masuk surga? Amin. Pengen cepat? Pengen cepat ya. Enggak. Kemarin saya tanya ada jemaat di sana. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Ada yang angkat satu. Terus siapa yang pengen umur panjang? Angkat tangan juga dia. Ini nomor. Ya orang ya. Katanya pengen cepat masuk surga, tapi pengen umur panjang juga. Kan kalau pengen cepat masuk surga harus mati duluan, betul nggak? Tapi aku ingin hidup 1000 tahun lagi, apalagi yang masih muda. Aduh, aku kan belum menikah, masa masuk surga duluan. Nanti Jo, ya kan? Nanti Jo, biar kita merasakan surga dunia dulu, baru surga yang beneran, gitu kan? Makanya saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, jadikanlah suasana di bumi seperti di surga. Ya kan? Doa-doa di sisi terakhir. Biar kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Makanya jadilah suasanamu seperti di surga. Tidak ada kerusuhan, tidak ada peminum-peminum atau pemabuk atau pertikaian di antara kita. Jadikanlah suasana jemaat ini suasana seperti di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua. Seperti Nusa yang haus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak.
kebenaran Tuhan yang sejati. Jikalau belum saudara berdoa, biar Roh Kudus berikan pemahaman yang baru dan kemahiran baru buat hidup kalian. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami belajar mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia di tempat ini, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini saya akan mendoakan saudara. Mungkin di antara kita ada yang rindu melayani Tuhan, mengambil bagian dalam tim pelayanan. Entah itu menjadi tim rumah sakit, entah itu menjadi tim pelayanan penjara atau tim doa. Saudara boleh maju ke depan dan saya akan doakan saudara. Dan saudara jangan malu-malu apapun bentuk pelayananmu. Yang penting saudara belajar untuk memenuhi panggilan surgawi. Panggilan surgawi yaitu panggilan dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara yang digerakkan Roh Kudus hari ini maju ke depan dan saya akan doakan saudara. Dan nanti hamba Tuhan akan menumpangkan tangan buat saudara. Haleluya. Jangan lihat kiri kanan, tengok ke belakang. Fokus dengan golmu. Saya percaya bahwa banyak anak-anak Tuhan mau melayani Tuhan, namun mungkin masih merasa malu, nggak percaya diri. Dan saya mendoakan buat saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggallah indahnya kesenangan. Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kesenangan. Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kesenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang dari atas segala macam. Haleluya.
panggilan Tuhan dan terus berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah di dalam panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anakmu di tempat ini biar semakin banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena banyak hal yang harus dikerjakan di muka bumi ini Bapa. Perlengkapi dengan karunia-karunia dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Ada karunia mujizat, karunia kesembuhan. Mereka semuanya mendapatkannya untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga pengembangan di tempat ini. Kami percaya Bapak hamba-Mu, Bapak Pendeta Stevi Momok dan Ibu Fanda, biar Tuhan pakai menjadi keluarga yang luar biasa. Hamba-Mu Stevi Kalangi dan juga Ibu, biar Tuhan pakai juga mereka di tempat ini untuk menjadi saluran berkat sehingga tim pengembangan di tempat ini berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa buat sidang jemaat semuanya yang sakit, Tuhan Kau jamah dan rawat mereka. Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit bermasalah dalam kehidupan finansial atau ekonomi, Tuhan Kau bangkitkan ekonomi mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka untuk biaya kuliah, untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sumber kebutuhan bagi kami, bahwa Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang saat ini suam-suam buku Kau bangkitkan Tuhan menjadi jemaat yang militan di dalam Tuhan, sehingga tidak malu-malu untuk melayani Tuhan, tapi bersemangat untuk melayani Tuhan mengejar panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus hidup dalam kehidupan hati sidang jemaat Tuhan, supaya mereka akan bertumbuh dan berbuah berakar di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dan mereka memiliki kasih yang melimpah ruah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya silakan duduk, saya serahkan kepada pemimpin.